Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Aradla Sagitan Intias. My student number 204190005. And 5. In this video, I will explain about presupposition. Yang pertama adalah presupposition. What is presupposition? Presuppositions are piece of information associated with certain lexical items and syntactic construction. Presupposition adalah potongan informasi yang terkait dengan item leksikal dan konstruksi sintaksis tertentu. Jadi dalam ilmu pragmatics, presuppositions merupakan pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Kesamaan presuppositions akan memperlancar komunikasi, sedangkan kebalikannya, jika presupposition itu terdapat perbedaan, maka itu akan menghambat komunikasi. Nah, di sini terdapat banyak yang menjadi penyebab adanya presuposisi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fakta atau factives. Contoh, Jack regrets that he cheats at the test. Artinya, Jack menyesal telah mencontek saat ujian. Nah, di sini terdapat fakta bahwasanya Jack itu mencontek pada saat ujian bermulai. Lalu yang kedua adalah aspectual verbs atau kata kerja aspektual. Contohnya, Jill has started writing poetry, yaitu artinya Jill telah berhenti menulis puisi. Nah, di sini telah kita temui kata kerja aspektualnya, yaitu menyatakan Jill telah menulis puisi. Lalu yang ketiga adalah it cleaves atau celah. Contohnya, it was in November that we left for Mecca. Artinya, pada saat itu, pada bulan November, kami berangkat ke Mekah. Nah, di sini terdapat celah, yaitu bahwa mereka orang-orang itu berangkat ke Mekah. Lalu yang keempat ada WH clef atau celah W. Contohnya, what Bruce ate was pia-pia. Artinya yang dimakan Bruce adalah pia-pia. Nah, di sini terdapat pernyataan bahwa Bruce telah memakan sesuatu. Lalu kita lanjut yang kelima, yaitu focus particle atau partikel fokus. Nah, contohnya, Jill ate rawon too. Jill makan rawon juga. Jadi di sini terdapat pernyataan bahwa orang lain pun juga makan rawon. Lalu yang keenam adalah quantifiers atau pengukur. Contoh, Jill spoke with all the applicants. Jill berbicara dengan semua pelamar. Jadi di sini terdapat quantifier, yaitu ada pelamar. Nah, nomor 7 yaitu definites atau pasti, kepastian. Contohnya, the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Restoran pizza yang ada di Madiun itu tutup pada hari Minggu. Jadi di sini terdapat suatu hal yang pasti, yaitu adalah ada restoran pizza di Madiun. Terus yang ke-8 iteratif atau iteratif. Nah, contohnya, John return to Cambridge. John kembali ke Cambridge. Di sini terdapat iteratif, yaitu John berada di Cambridge sebelumnya. Nah, terus selanjutnya yaitu yang terakhir
ada temporal clause atau klause sementara. Contohnya, setelah, after Ayu finished her S1 degree, she married Ahmad. Artinya, setelah Ayu menyelesaikan gelar S1, ia menikah dengan Ahmad. Nah, di sini terdapat klausa sementara atau temporal clause-nya itu adalah dia atau Ayu telah menyelesaikan gelar S1-nya. Terus untuk properties of presupposition itu ada 3 macam, yaitu constancy under negation, terus yang kedua divisibility, terus yang ketiga the projection problem. Yang pertama yaitu constancy under negation atau keteguhan di bawah negasi. An utterance of a sentence is presuppose a proposition P if and only if. Sebuah ucapan kalimat S mengandaikan proposition P jika dan hanya jika. Point A, if S is true, then P is true. Jika S benar, maka P benar. Terus point B, if S is false, then P is still true. Jika S salah, maka P tetap benar. Contohnya, the pizzeria in Madiun is closed on Sundays. Restoran pizza di Madiun tutup pada hari Minggu. The pizzeria in Madiun is not closed on Sunday. Restoran pizza di Madiun tidak tutup pada hari Minggu. Jadi di sini dapat kita ambil faktanya, yaitu there is a pizzeria in Madiun, yaitu ada restoran pizza di Madiun. Lalu yang kedua adalah divisibility. Like conversation implicators, but unlike semantic entanglements. Jadi seperti conversational implicator, tetapi tidak seperti semantic entanglement. Presupposition are cancelable. Jadi presupposition itu dapat dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Jika mereka tidak konsisten dengan hal berikut. Yang pertama adalah background assumption atau asumsi latar belakang. Contohnya, Mary got married before she finished her S1 degree. Mary menikah sebelum dia menyelesaikan gelar S1-nya. Nah, terus yang kedua, kalimat kedua yaitu adalah Mary died before she finished her S1 degree. Artinya Mary meninggal sebelum dia menyelesaikan gelar S1-nya. Jadi di sini terdapat dua hal yang berbeda, yaitu antara dia menyelesaikan gelar S1-nya atau tidak. Seharusnya dia sudah menyelesaikan gelar S1-nya. Lalu yang kedua adalah conversational implicator atau implikator percakapan. Nah, contohnya, if John is organizing a steak night, Mary will be angry that he is doing so. Jika John mengatur malam rusa, Mary akan marah karena dia melakukannya. Nah, di sini terdapat keterangan mungkin John mengatur malam rusa, mungkin atau tidak. Lalu yang kedua adalah John sedang mengatur malam rusa. Jadi pada saat itu juga itu John sedang mengatur. Lalu yang ketiga adalah certain discourse context atau konteks wacana tertentu. Contohnya, there is no king of France, therefore the king of France isn't bald. Tidak ada raja Prancis, oleh karena itu raja Prancis itu tidak botak. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu ada raja di Prancis. Lalu yang ketiga adalah
the projection problems atau masalah proyeksi. Nah, secara umum diharapkan adanya presupposition pada kalimat sederhana akan mengalami kenaikan menjadi presupposition dari kalimat kompleks yang merupakan bagian dari kalimat sederhana. The projection problem memanifestasikan dirinya ke arah yang berlawanan. Satu sisi dari proyeksi koin dan presupposition dari kalimat komponen mungkin gagal diproyeksikan dan karenanya diwarisi oleh seluruh kalimat kompleks. Nah, on the other side, the presuppositions of a component sentence may be perceived when that constituent sentence become part of a more complex sentence. Nah, di sisi lain, presupposition dari kalimat komponen dapat dipertahankan kalimat konstituen itu menjadi bagian dari kalimat kompleks. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu adalah the presupposition may be blocked, yaitu presupposition yang mungkin mengalami pemblokiran atau diblokir, dibatasi. Nah, yang pertama adalah the president doesn't regret vetoing the bill, yaitu presiden tidak menyesal memveto RUU. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu bahwasanya presiden telah memveto RUU. Lalu yang kedua, the president doesn't regret vetoing the bill because he never died so. Nah, presiden tidak menyesal memveto RUU karena dia tidak pernah melakukannya. Nah, di sini faktanya sama, yaitu presiden itu memveto RUU tersebut. Yang kedua, lalu contoh yang lain, I'm sure John's wife is beautiful. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa Pak John itu sudah mempunyai istri. Nah, lalu kalimat setelahnya yaitu I'm sure John's wife is beautiful if he has a wife. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa penutur itu mengatakan bahwa dia yakin bahwa istrinya Pak John itu cantik jika Pak John punya istri. Nah, di sini faktanya pun juga sama di atas, yaitu Pak John mempunyai seorang istri. Lalu contoh lain ada Mr. Wang is the Emperor of China. Tuan Wang adalah kaisar di Cina. Lalu yang kedua, Mr. Wang dream that he is the Emperor of China. Tuan Wang bermimpi bahwa dia adalah kaisar Cina. Nah, di sini ada persamaan, yaitu ada kaisar di Cina. Lalu yang terakhir adalah the presupposition may survive, yaitu presuposisi yang mungkin bertahan. Di sini terdapat 4 contoh, yaitu yang pertama adalah Susan returns to England, yaitu Susan kembali ke Inggris. Nah, di sini terdapat keterangan bahwasanya Susan berada di Inggris sebelumnya. Lalu yang kedua, if Susan returns to England, she will be arrested. Jika Susan kembali ke Inggris, dia akan ditangkap. Nah, terus yang ketiga, either Susan return to England or she will flee to Spain. Entah Susan kembali ke Inggris atau dia akan melarikan diri ke Spanyol. Lalu yang contoh yang terakhir, if Susan missed her home, she will return to England. Jika Susan merindukan rumahnya, dia akan kembali ke Inggris. Nah, dari keempat kalimat tersebut terdapat keterangan yang sama, yaitu Susan telah berada di Inggris sebelumnya. Dan dari presentasi tadi mungkin saya cukupkan itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.